Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kalau orang tua kita masih dikasih hidup sama Allah Subhanahu wa taala, waktu untuk kita berbakti masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bakti sama mereka, Allah akan mudahkan, Allah akan bahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Dan di sini ada 9 bahaya, ada 9 hal yang akan diterima bagi anak durhaka baik di dunia ataupun di akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Apa itu laknat? Yaitu orang-orang yang dijauhkan dari segala kebaikan dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup dilaknat sama Allah, kayak apa mau bahagia? Karena enggak dapat rahmat dari Allah. Na'udzubillah. Yang kedua, siksanya didahulukan di dunia. Ada 2 orang yang siksanya didahulukan di dunia. Yang mana kita tahu orang ketika melakukan kesalahan demi kesalahan di dunia, maka akan dibalas nanti di akhirat. Akan tetapi ada 2 orang yang kalau melakukan kesalahan ini di dunia, maka dia akan mendapatkan siksanya, balasannya di dunia dan juga di akhirat. Apa itu? Yang pertama, anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan yang kedua, orang yang zalim kepada orang lain. Na'udzubillah. Dan yang ketiga, bahayanya anak yang durhaka, penyebab dia masuk neraka. Na'udzubillah. Ya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua kita, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua kita. Na'udzubillah. Banyak kisah anak-anak atau orang-orang yang kita dengar yang ketika dia di waktu hidupnya menyepelekan orang tuanya atau bahkan durhaka kepada orang tuanya, dilihat akhir hayatnya seperti apa. Maka itu baru di dunia, maka bagaimana nanti di akhirat? Na'udzubillah. Kejadian-kejadian seperti itu harusnya menjadikan pembelajaran buat kita, bukan untuk ngomongin orang. Oh, itu di akhir hayatnya begini-begini karena durhaka sama orang tuanya. Udah, tutup aib orang ini, ditutup. Hendaknya dijadikan pelajaran buat kita biar kita tidak sama dengan dia nasibnya. Dan yang keempat, dicabut oleh Allah keberkahannya. Na'udzubillah. Hidupnya nggak berkah, apa-apa ngerasa kurang, nggak berkah, ada kebaikan. Ziyadatul khair itu keberkahan, bertambah kebaikan. Maka kalau anak yang durhaka kepada orang tuanya, ziyadatul khairnya nggak ada keberkahan dalam hidupnya. Dan yang kelima, disempitkan rezekinya. Kalau diantara kita ada yang disempitkan nih rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo dilihat apa mungkin ada sesuatu perkataan kita atau perbuatan kita yang menyakiti hati orang tua kita, yang tidak mendapatkan ridho dari mereka, yang mendapatkan murka dari mereka. Naudzubillah min dzalik. Di sini salah satu penyebabnya seseorang disempitkan rezekinya karena dia durhaka kepada orang tuanya. Tapi kalau kita selalu ingat sama orang tua kita, bakti sama mereka, kita membagikan daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk orang tua kita, maka akan terbuka lebar rezeki buat kita. Dan yang keenam, doanya tidak diterima. Raddu doa gak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang doain itu orang wali. Misal si fulan minta doa nih sama waliullah, si fulan minta doa sama ulama supaya didoakan mudah-mudahan gini, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Ngambang doanya. Karena apa? Karena ada orang tua yang disakiti sama dia. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya doanya orang tua itu melebihi daripada 70 waliullah. Kalau kita mau minta doa, jangan jauh-jauh. Kalau masih ada orang tuanya, minta doa sama orang tuanya. Doanya orang tua kita nih tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua doain buat anaknya, maka daripada itu kita usahakan gimana caranya orang tua kita nih doain baik-baik buat kita. Walaupun misal orang tuanya nggak gemar berdoa atau jarang berdoa untuk anaknya, akan tetapi anaknya bakti sama orang tuanya, ridhonya orang tua membuat kita bahagia fid dunya wal akhirah. Dan yang ketujuh, bahayanya anak durhaka itu amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau beramal segala macam, sholat, puasa, zakat, sedekahnya banyak banget, sampai umroh, sampai haji. Akan tetapi ada orang tua yang dia sakiti, dia durhaka sama orang tuanya, maka amalnya ngembang. Mau sebanyak apapun amalan itu hingga dia mendapatkan ridhonya orang tuanya.
Dan yang kedelapan, anak itu akan diharamkan memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka akan berbakti kepada kalian anak-anak kalian. Kalau kita bakti sama orang tua kita, kita ngelayani sama orang tua kita, kita senantiasa membahagiakan hati orang tua kita, maka nanti Allah akan balas kita dengan memberikan keturunan yang soleh soleha, yang bahkan lebih baik perlakuannya kepada kita daripada kita berlaku baik kepada orang tua kita. Akan tetapi kalau anak itu durhaka, dia akan mendapatkan keturunan pun yang durhaka, bahkan jauh lebih durhaka daripada dia kepada orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Banyak kejadian, banyak contoh yang ada di depan mata kita. Bagaimana orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, lihat keturunannya. Bagaimana keturunan dia kepada dia, walaupun tidak diajarin. Tidak diajarin durhaka, tidak diajarin melakukan dosa yang sama, akan tetapi karena dia menyakiti hati orang tuanya, anaknya pun akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih buruk daripada dia. Naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, hidupnya akan diliputi dengan musibah, masalah, kesumpekan dan kesusahan. Naudzubillah, nggak nemu seneng, nggak dapat seneng, walaupun harta melimpah sekalipun, akan tetapi dia sumpek, dia selalu ada masalah, dia akan selalu ada musibah. Ayo, kalau mumpung orang tuanya masih hidup, masih terbuka lebar buat kita minta maaf sama mereka, masih terbuka lebar buat kita berbakti sama mereka. Jangan ketika udah di masa tuanya ditaruh di panti jompo. Gimana kita mau bakti sama mereka? Terlebih lagi kalau orang tuanya dalam keadaan stroke, terlebih lagi ketika orang tuanya sudah tidak berdaya, tidak bisa apapun. Di situ Allah lihat sama kita. Di situ Allah lihat sama kita bagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita. Jangan sampai di waktu kita muda kita bakti luar biasa sama mereka, akan tetapi di akhir hayat hidup mereka, di akhir hidupnya mereka, di saat mereka merasa lemah, di saat mereka merasa tidak berdaya, akan tetapi kita durhaka kepada mereka, menyakiti mereka, tidak berbakti sama mereka, membiarkan mereka. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai di akhir hayat hidup mereka kita malah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ayo diperbaiki apa yang harus kita perbaiki untuk orang tua kita, bahagiakan mereka. Buatlah senyum di wajah mereka, buatlah mereka ridho kepada kita, maka kita akan bahagia fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan segala urusan kita fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.